Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi bentuk pecahan dalam soal cerita. Akan ada 5 soal cerita yang Bu Ella sajikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pasti tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kemudian juga ada perbandingan di mana di situ ada perkalian dan juga ada tentang diskon. Nah, kita mulai pada contoh soal yang pertama ya. Pada soal yang pertama, di situ terdapat soal tentang ibu berbelanja ke pasar. Di sini ada beberapa belanjaan yang ibu beli dari pasar. Nah, yang dipertanyakan adalah seluruh berat belanjaan yang dibawa oleh ibu. Maka pasti jika jumlah keseluruhan yang ditanyakan, yang dipakai adalah operasi penjumlahan. Di situ yang dibeli oleh ibu adalah 1/4 kg bawang merah, 1/4 kg bawang putih, setengah kilogram minyak goreng, dan juga ada yang 4/5 kilogramnya. Maka kalimat matematikanya 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/2 dan ditambah 4/5. Kalian masih ingat ketika dalam penjumlahan maupun pengurangan yang paling pertama kalian lihat adalah penyebutnya. Jika penyebutnya belum sama, maka yang pertama kalian lakukan adalah mengubah penyebutnya menjadi bilangan yang sama. Bagaimana kalian mencari penyebut dengan bilangan yang sama? Yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan angka 4, angka 2, dan angka 5. Bagaimana caranya, Bu? Seperti yang sudah kalian ketahui, yaitu kalian mencari kelipatan masing-masing dari angka 4, 2, dan 5. Pada soal, langsung dituliskan angka 20. Jadi, kalian juga bisa cek apakah benar angka 4 itu punya kelipatan hingga angka 20. Angka 2 juga begitu. Apakah kemudian angka 5 juga begitu? Maka nanti kalian akan bertemu dengan angka 20. Ingat, dalam pecahan ini kalian juga harus melatih perkalian dan pembagian kalian. Jangan sampai dilupakan. Setelah diketahui bahwa angka 20 bisa dibagi dengan angka 4, bisa dibagi dengan angka 2, dan bisa dibagi dengan angka 5, maka penyebut itu harus dikalikan dengan bilangan yang bisa menghasilkan angka 20. Seperti angka 4, bisa menjadi atau bisa menghasilkan angka 20 ketika dikali 5. Maka ketika penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga harus dikali 5. Maka di situ langsung tertulis 5. Dari mana? Dari angka 1 dikali 5. Hasilnya berapa 1 kali 5? Benar, 5. Maka untuk yang angka 1/4, bilangan pecahannya menjadi angka 5/20. Kemudian angka 1/2. 2 agar bisa menghasilkan angka 20 perlu dikalikan angka 10. Maka kalau penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10. Maka 1 dikali 10 sama dengan 10, 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian yang terakhir bilangan pecahannya yaitu 4/5. 5 agar bisa menghasilkan angka 20 perlu dikalikan angka 4. Maka ketika 5 dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian ketika penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu angka 5 ditambah 5 ditambah 10 dan ditambah 16, hasilnya 36/20. 36/20 masih bisa disederhanakan. Kalian mencari bilangan yang bisa dibagi angka 36 dan 20 dengan angka yang sama. Kalau di sini langsung dibagi dengan angka 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka berat semua belanjaan ibu adalah 9/5 kg atau dalam pecahan campuran sama dengan 1/4/5 kg. Sekarang memasuki contoh yang kedua.
Di sini, dalam soal ceritanya, Andini memiliki 2 utas tali yang berbeda panjangnya. Satunya 4,5/20 meter dan satunya 3/4 meter. Kedua tali tersebut disambungkan. Kemudian ayah meminta 3,5 meternya. Yang ditanyakan adalah berapa panjang tali Andini sekarang? Maka kalimat matematikanya seperti yang tertulis pada gambar, yaitu 4,5/20 ditambah 3/4 dikurangi 3,5. Untuk bilangan pecahan campuran, pecahan biasa, dan desimal yang jadi satu dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan, lebih mudah jika dijadikan pecahan biasa semuanya. Maka di situ 4,5/20 pecahan biasanya yaitu 85/20 ditambah 3/4 dikurangi 35/10. Dari mana 35/10? Kalian lihat 3,5 memiliki satu angka di belakang koma, maka pasti penyebutnya adalah 10. Kemudian tinggal menuliskan angka yang sudah tertulis itu tanpa koma menjadi 35/10. Setelah itu kalian bisa lihat penyebutnya belum memiliki bilangan yang sama. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan bilangan penyebutnya. Di situ tertulis angka 20. Maka berarti sudah pasti 20 bisa dibagi 20, 20 bisa dibagi 4, dan 20 bisa dibagi 10. Yang tidak tertulis di situ adalah pengubahan bilangan pembilangnya. Kalau 85/20 maka tidak perlu diubah lagi. Tapi untuk bilangan yang kedua yaitu 3/4, 4 kan belum menjadi bilangan 20. 4 perlu dikalikan 5 agar bisa menjadi 20. Maka 3 juga harus dikali 5, hasilnya 15. Kemudian 35/10. 10 perlu dikalikan 2 agar menjadi 20. Maka 35 juga harus dikalikan 2, sehingga hasilnya 70. Maka 85 ditambah 15 dikurangi 70/20, hasilnya yaitu 30/20. Atau bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3, 20 dibagi 10 sama dengan 2. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka juga sudah pasti bisa dijadikan pecahan campuran, yaitu 1/2. Setelah soal pengurangan dan penjumlahan, kita memasuki ke soal yang ketiga, yaitu soal perbandingan. Pada gambar tertulis jumlah umur Ali dan Badri 27 tahun. Umur Ali 4/5 umur Badri. Yang ditanyakan adalah berapa tahun umur mereka sekarang? Maka penyelesaian yang pertama adalah kalian harus menentukan perbandingannya. Umur Ali dibanding dengan umur Badri. Atau perbandingan ini lambangnya bagi. Selain bagi, lambangnya juga per. Maka jangan bingung ketika dalam soal perbandingan ada tanda bagi dan juga bisa diubah menjadi ke tanda per atau bilangan pecahan. Di situ tertulis umur Ali dibandingkan umur Badri yaitu 4/5. Kemudian informasi yang didapat pada cerita juga adanya jumlah perbandingan umur mereka berdua. Jumlah umur mereka berapa? 27 tahun. Maka ketika yang diketahui adalah jumlah umur mereka, yang dihitung adalah jumlah perbandingannya. Tadi perbandingannya 4/5. Maka jumlah perbandingan umurnya yaitu 4 tambah 5 sama dengan 9.
Setelah diketahui jumlah perbandingannya, maka dapat dihitung yang pertama di situ tertulis adalah jumlah umur Ali. Ali dilambangkan dengan angka 4 atau angka 5? Angka 4, karena yang dibandingkan adalah Ali banding Badri 4:5. Maka punyanya Ali adalah 4-nya, punyanya Badri adalah angka 5-nya. Ketika kalian ingin mencari umur Ali, yang dipakai adalah angka 4. 4 per jumlah perbandingannya. Tadi berapa jumlah perbandingannya? 9. Dikalikan jumlah umurnya, yaitu 27 tahun. Maka 4/9 kali 27. Daripada 4 kalian kalikan dengan 27 dahulu, ketika angka 27 bisa dibagi 9, maka itu lebih mudah. 27 dibagi 9 berapa? 3. Hasilnya atau 3 itu dikalikan angka 4 sama dengan 12 tahun. Sama juga dengan umur Badri, angka yang mewakili umur Badri adalah 5. Maka 5 per jumlah perbandingan yaitu 9 dikalikan 27. 27 dibagi 9 sama dengan 3. 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Untuk mengecek sekali lagi, kalian cek umur Ali dan Badri apakah benar ketika dijumlahkan 27? Benar, maka penyelesaian dalam soal tersebut sudah selesai. Soal selanjutnya juga masih perbandingan. Namun dalam soal ini yang diketahui adalah selisih. Selisih yaitu angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil. Itu namanya selisih. Caranya pun juga hampir sama. Di situ kalian lihat, selisih usianya sama dengan 24 tahun. Maka kalian ketika mengetahui itu selisih usia, yang kalian harus cari juga adalah selisih perbandingannya. Perbandingannya berapa? 5:2. Maka selisihnya yaitu angka yang lebih besar, 5, dikurangi angka yang lebih kecil, 2. Hasilnya 3. Untuk mengetahui usia ayah, caranya yaitu angka yang mewakili ayah. Kalau di soal dituliskan usia ayah dibandingkan anak sama dengan 5:2, maka angka yang mewakili usia ayah adalah angka 5 dan angka yang mewakili usia anak adalah 2. Sehingga caranya adalah 5 per selisihnya yaitu 3 kalikan 24. 24 bisa tidak dibagi dengan 3? Bisa. Berapa? 8. 8 kemudian dikalikan 5 sama dengan 40 tahun. Untuk usia anak, kalian bisa mencari dengan cara yang seperti tadi atau menggunakan selisih. Kan sudah tahu selisih ayah dan anak berapa? 24 tahun. Maka tinggal mengurangi saja. Usia ayah dikurangi 24 tahun sama dengan usia anak, yaitu 40 dikurangi 24 sama dengan 16 tahun. Sekarang, soal yang terakhir yaitu tentang diskon. Kalian pernah berbelanja ke pusat perbelanjaan dan mendapatkan diskon? Maka yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian mendapat diskon, harganya harus lebih murah daripada harga aslinya. Pada gambar dapat kalian lihat, di situ ada harga diskon. Misalkan kalian membayangkan ada baju, harganya 320.000. Kemudian pada hari itu, kalian mendapatkan diskon sebesar 45%. Maka seharusnya kalian harus membayar berapa? Kalian bisa hitung. Yang pertama, caranya adalah harga awal dikalikan dengan diskon. Harga awalnya tadi Bu Ella bilang berapa? 325.000. Diskonnya 45%. Maka kalimat matematikanya adalah 320.000 dikali 45/100. Sama dengan perbandingan yang tadi, perkaliannya bisa dibagi dulu. 320.000 dibagi 100. Di situ ada angka 0 yang bisa dicoret, sesuai dengan angka 0 yang paling kecil. Di situ angka 0 ada 2 di angka 100. Maka maksimal yang bisa dicoret atau dibagi yaitu 2 angka 0. Sehingga angka 100
dicoret atau dibagi dengan 100 itu sendiri sama dengan 1, dan 320.000, dua angka nolnya hilang, tinggal 3.200 dikalikan 45. Hasilnya diskonnya 144.000. Maka harga yang perlu dibayar adalah 320.000 dikurangi 144.000, hasilnya 176.000. Sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Kalian bisa mengulangi bagian-bagian yang belum kalian mengerti. Jangan lupa belajar dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.